Awalnya Nyonya Tama ingin meminta 5 juta. Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa meminta 5 juta tidak pantas. Sekarang Nyonya Tama bukan lagi nenek yang berkuasa seperti dulu. Dulu dia punya banyak uang. Uang 5 juta mungkin tidak akan terlalu menarik perhatiannya. Namun sekarang, Nyonya Tama rela menghabiskan waktu seharian di supermarket hanya untuk bekerja di bagian sayuran. Jadi, baginya 1 juta itu sangat berarti. Nyonya Tama berpikir, lagi pula dia hanya menamparku sekali. Kalau aku meminta 5 juta, bagaimana kalau dia marah dan melaporkan aku karena pemerasan? Bukankah aku akan ditangkap lagi? Di zaman sekarang, mencari uang itu tidak mudah. Aku bekerja keras seharian hanya mendapatkan 100.000. Kalau 1 tamparan bisa diganti dengan 1 juta, itu sudah cukup bagus. 1 juta tidak mungkin dianggap pemerasan, bukan? Dengan pikiran itu, Nyonya Tama berkata dengan keras, "Aku ini sudah tua. Tamparanmu bisa berdampak besar atau kecil. Tapi aku ini orang yang pemaaf. Berikan saja 1 juta dan kita anggap urusan ini selesai." Mata wanita itu hampir terbelalak. 1 juta? Dia pikir karena Nyonya Tama tinggal di Villa A14, keluarganya pasti sangat kaya. Jadi kalau dia menampar nenek itu, pasti akan menjadi masalah besar. Jadi, bahkan kalau Nyonya Tama meminta 10 juta pun, dia sudah memutuskan untuk segera setuju dan membayar uangnya secepat mungkin agar masalah ini selesai. Namun dia tidak menyangka kalau Nyonya Tama hanya meminta 1 juta. Wanita itu sangat senang dan segera mengangguk. Tidak masalah, aku akan segera memberikan uangnya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan dompet, menarik uang 1 juta dan menyerahkannya kepada Nyonya Tama, lalu menunjuk ke arah petugas keamanan. "Nyonya, kita punya saksi di sini. Tadi kau bilang setelah aku memberikan 1 juta, masalah ini selesai. Aku sudah memberikannya, jadi kau tidak akan mencari masalah denganku lagi, bukan?" Nyonya Tama mengambil uang tersebut dengan sangat gembira. Di dalam hatinya, Nyonya Tama berpikir, menamparku dan mendapatkan 1 juta. Ini jauh lebih menguntungkan daripada bekerja seharian dengan susah payah. Namun dia menekan rasa senangnya dan berkata dengan datar, "Baiklah, anggap saja masalah ini sudah selesai. Ingat, lain kali jangan lagi memandang rendah orang lain." Wanita di hadapannya segera mengangguk dengan penuh hormat. "Jangan khawatir, aku pasti akan mengingatnya." Setelah itu, Nyonya Tama dengan perasaan puas kembali ke rumah. Dia membawa banyak uang di sakunya dan 4 kantong plastik besar. Begitu dia tiba di rumah, aroma makanan lezat sudah menguar di udara. Yang memasak adalah Rani dan kedua rekannya. Hari ini mereka bertiga bekerja sebagai petugas kebersihan di supermarket dengan upah 120.000 per orang. 3 orang berarti 360.000. Di zaman sekarang, 360.000 untuk makan di luar mungkin hanya cukup untuk makan biasa. Namun, jika dimasak sendiri dengan cermat, 360.000 sudah cukup untuk makan dengan mewah. Rani dan teman-temannya adalah wanita desa yang sederhana. Setelah bekerja keras seharian, mereka hanya ingin makan lebih banyak daging untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Jadi mereka pergi ke pasar, membeli 2 kilo daging dan beberapa kentang. Sesampainya di rumah, mereka langsung membuat semur daging. Aroma daging yang dimasak membuat mesin penyedot asap dapur tidak mampu menahannya. Yang lebih menarik adalah saat aroma semur mulai tercium, Rani sengaja mematikan mesin penyedot asap. Dia bahkan membiarkan pintu dapur terbuka lebar, agar aroma lezat itu bisa menyebar lebih jauh. Bagi Paul dan Basri yang berada di lantai 2, ini adalah siksaan besar. Saat ini, itu adalah hidangan yang paling lezat dan paling mengenyangkan bagi mereka. Terlebih lagi, Paul dan Basri sudah sangat lapar. Ketika perut kosong, indera penciuman menjadi lebih peka, sehingga sedikit aroma saja bisa membuat mereka tergoda habis-habisan.
Awalnya, mereka mengira ini adalah masakan dari rumah sendiri dan ingin segera memakannya. Namun, setelah bertanya pada Novia, barulah mereka tahu bahwa makanan itu bukan dibuat oleh keluarga mereka, melainkan oleh 3 penyewa baru yang tinggal di rumah mereka. Hal ini membuat ayah dan anak itu sangat putus asa. Kasnah dan Novia juga merasakan keputusasaan yang sama. Saat itulah Nyonya Tama masuk dengan wajah cemberut. Begitu masuk, dia langsung mengomel. 3 wanita desa itu benar-benar keterlaluan. Padahal meja makan ada di ruang makan, tapi mereka malah makan di atas meja kopi. Mereka benar-benar menganggap tempat ini seperti rumah mereka sendiri. Mendengar neneknya kembali, Kasnah langsung berkata dengan penuh semangat, "Nenek, akhirnya nenek pulang. Kami semua hampir mati kelaparan. Kami sudah menunggu nenek pulang untuk membawa makanan." Basri juga menangis dan berkata, "Nenek, aku benar-benar sangat lapar. Kalau aku tidak makan segera, aku akan mati kelaparan." Nyonya Tama mendesah. Dia menyerahkan 4 kantong plastik yang dia bawa ke Kasnah dan berkata, "Ini untuk kalian. Cepat ambil piring dan makanlah segera." Melihat kantong-kantong plastik di tangan Nyonya Tama, anggota keluarga Tama sama sekali tidak peduli dari mana makanan itu berasal. Yang mereka pikirkan hanyalah segera memakannya sampai habis. Kasnah dengan gembira berkata, "Nenek, aku akan segera mengambil piring dari ruang makan." Novia juga sangat senang dan berkata, "Kau tidak akan bisa membawa semuanya sendirian. Aku akan ikut membantumu." Namun, Nyonya Tama tiba-tiba berkata dengan dingin, "Novia, berhenti di sana. Makanan yang aku bawa pulang ini, jangan harap kau bisa memakannya, walau hanya 1 suap." Novia tidak menyangka Nyonya Tama justru berbalik melawannya pada saat seperti ini. Dia menunjuk kantong-kantong plastik berisi makanan itu dengan wajah memelas dan berkata, "Ibu, kau membawa begitu banyak makanan. Kenapa aku tidak boleh makan sedikit saja? Aku sudah sangat kelaparan." Nyonya Tama tertawa dingin. "Kalau ingin makan, pergi dan cari uang sendiri dengan bekerja. Kau mau hidup dengan mengandalkan seorang nenek tua sepertiku? Apa kau tidak punya malu?" Novia langsung merasa cemas dan tanpa sadar membela diri. "Itu semua karena aku dijebak oleh Ridwan. Kalau tidak, aku akan tetap bekerja sebagai kasir dan bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada ibu." Nyonya Tama mendengus. "Berapa banyak kau menghasilkan uang, bukan urusanku. Kau punya uang sendiri, aku punya uang sendiri. Kita tidak saling mengambil keuntungan. Jadi, jangan berharap makan dari makanan yang aku bawa pulang. Kalau ingin makan, carilah sendiri." Novia merasa terhina dan marah. Dia langsung berkata, "Nenek tua, kau benar-benar keterlaluan. Kalau kau terus mendesak seperti ini, aku akan meninggalkan rumah." Nyonya Tama tertawa puas sambil bertepuk tangan. "Wah, itu berita bagus. Ayo cepat pergi. Kalau kau pergi, aku bahkan ingin membeli petasan untuk merayakannya. Kalau bukan karena Tuan Doni yang menghalangi, aku sudah mengusirmu dari rumah ini sejak lama. Kau hanya membuat mataku sakit. Kalau kau memang ingin pergi, Tuan Doni pasti tidak akan menyalahkanku. Itu benar-benar bagus." Novia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Baiklah, orang tua, kita lihat saja nanti." Kasnah segera berusaha menengahi. "Nenek, tolong jangan terlalu keras pada ibu. Dia juga sudah kelaparan. Tolong biarkan dia makan sedikit." Nyonya Tama mengejek, "Membiarkannya makan? Aku lebih baik membuang semua ini daripada membiarkan dia makan 1 suap pun." Kemudian dia berkata, "Berikan makanan itu padaku. Ambil piring. Kita berempat akan makan di sini. Biarkan dia hanya bisa melihat." Novia langsung menangis dan memaki, "Nenek tua, aku menikah ke keluarga Tama, melahirkan dan membesarkan anak untuk keluarga ini, tapi sekarang kau bahkan tidak memberi aku 1 suapan makanan. Kau benar-benar tidak punya hati nurani." Nyonya Tama mencemooh, "Kalau ingin makan, carilah jalanmu sendiri. Bukankah kau sangat pandai menarik perhatian pria lain? Keluar sana dan cari-cari lagi. Mungkin kau bisa menemukan pria kaya lagi." Novia merasa malu dan marah. Nyonya Tama selalu suka menghina Novia dengan mengungkit kejadian di tambang batu bara.
tetapi Novia tidak punya cara untuk membalasnya. Akhirnya dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian, keluarga Tama." Setelah berkata demikian, dia langsung membanting pintu dan kembali ke kamarnya. Paul sudah lama tidak punya perasaan apapun terhadap Novia. Jadi dia tidak berkata apa-apa dan diam-diam berharap agar Novia segera menghilang dari hidupnya. Namun, di sisi lain, Basri merasa sedikit tidak tega. Walaupun Novia telah melakukan beberapa hal yang memalukan, bagaimanapun juga, Novia tetap ibunya. Melihat ibunya didesak sampai hampir meninggalkan rumah, Basri merasa tidak nyaman. Jadi dia berkata kepada Nyonya Tama, "Nenek, ibu juga sedang kesulitan. Tolong maafkan dia kali ini." Nyonya Tama menjawab dengan dingin, "Siapapun yang berbicara untuk wanita itu lagi, keluar dari rumah ini." Basri yang sudah sangat lapar hingga pandangannya mulai kabur, tahu bahwa kalau sesuatu bertentangan dengan makanan, dia pasti akan memilih makanan. Jadi, dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Kasnah segera mengambil peralatan makan, dan bersama dengan Nyonya Tama, dia menuangkan sisa makanan ke dalam wadah. Kasnah dengan cepat melahap sebuah roti kukus dengan saus dari makanan yang tersisa. Lalu, segera mengambil roti kukus lainnya dan menghabiskannya dengan cara yang sama. Nyonya Tama yang sebenarnya sudah kenyang, mengambil sendok untuk menyuapi Paul dan Basri yang berbaring di tempat tidur. Kedua pria itu seperti anak burung yang baru menetas. Mulut mereka terbuka lebar, menunggu dengan antusias. Saat mereka akhirnya bisa makan, air mata pun mengalir deras di wajah mereka. Nyonya Tama yang melihat keadaan mereka merasakan sedikit simpati. Dengan mata yang sedikit merah, dia berkata, "Besok, aku akan pergi bekerja lagi. Nanti malam, aku akan membeli tepung dan daging untuk kita buat pangsit bersama-sama." Paul menangis dan bertanya, "Ibu, besok kita bisa makan pangsit isi daging kan?" Nyonya Tama terus mengangguk, "Tentu saja, kita pasti bisa. Saat aku membelinya, aku dan Kasnah akan membuatkannya untuk kalian berdua." Paul dengan mata merah berkata, "Ibu, setelah aku pulih sepenuhnya, aku akan keluar mencari pekerjaan. Bahkan kalaupun aku harus mengangkat semen di lokasi konstruksi, aku akan melakukan apapun untuk membantu menopang rumah ini. Aku tidak akan membiarkanmu yang sudah tua terus bekerja keras di luar sana." Basri dengan mulut yang masih penuh makanan menggumam, "Nenek, aku juga akan melakukannya nanti." Nyonya Tama mengangguk sambil berkata, "Kalian berdua fokuslah untuk pulih. Setelah kalian benar-benar sembuh, aku akan mengandalkan kalian untuk merawatku di masa tua nanti." Ketika mereka berempat akhirnya bisa menikmati makan malam sampai kenyang, Novia menangis sampai air matanya habis di kamarnya. Kelaparan dan kedinginan membuat Novia benar-benar putus asa terhadap keluarga Tama. Dia akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dia tidak berniat untuk tetap tinggal di rumah ini dan juga tidak berniat untuk tetap tinggal di kota ini. Dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun keluarganya di desa tidak memiliki banyak uang dan kakak laki-lakinya masih bergantung pada orang tuanya, setidaknya di sana dia akan mendapatkan makanan dan tidak akan hidup sesengsara ini. Namun, rumah orang tuanya cukup jauh. Dia harus naik bus berjam-jam dan tiketnya saja memerlukan uang. Uang untuk perjalanan pulang menjadi masalah terbesar bagi Novia. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mencoba mendapatkan uang dari Nyonya Tama. Malam itu, karena kelelahan setelah bekerja fisik seharian, Nyonya Tama tidur dengan sangat nyenyak. Dini hari, Novia diam-diam menyelinap ke kamar Nyonya Tama dan menggeledah kantong bajunya, mengambil semua uang yang ada di kantongnya. Melihat lembaran uang tunai itu, hati Novia penuh dengan kegembiraan. Dia bisa naik bus untuk pulang ke rumah sebelum malam tahun baru.
Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyimpan uang itu di saku, mengemasi beberapa pakaian dan barang pribadinya, dan saat langit masih gelap, dia meninggalkan Villa Desilen dengan membawa koper. Sebelum pergi, dia meninggalkan catatan di kamarnya. Di kertas itu hanya tertulis kalimat, "Selamat tinggal selamanya." Pagi hari di tahun baru, sebelum pukul 7, Najwa sudah bangun dan mulai bersiap untuk mencuci muka dan bersih-bersih. Ketika Andi melihat istrinya bangun, dia pun ikut bangun. Hari ini adalah malam tahun baru. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Mereka harus menyiapkan makanan untuk makan malam tahun baru. Pada saat ini, tiba-tiba telepon Najwa berdering. Dia terkejut dan berkata, "Wah, kenapa Elsa menelpon sepagi ini?" Lalu dia pun menjawab telepon, "Halo Elsa, kenapa kau menelpon sepagi ini?" Elsa tertawa dan berkata, "Aku libur, mulai hari ini aku libur. Jadi, aku akan terbang pulang ke Jakarta siang ini untuk makan malam tahun baru bersama keluargaku." Kemudian dia melanjutkan, "Apakah kau ada waktu sebentar? Aku ingin mampir ke rumahmu untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada paman dan bibi." Najwa tertawa, "Tentu saja aku ada waktu, tapi tolong jangan bawa apa-apa ke rumahku ya. Aku bahkan belum sempat membelikan hadiah untuk keluargamu. Jadi di antara kita yang sudah sangat akrab, tidak perlu ada formalitas seperti itu." Elsa tertawa, "Baiklah, itu bukan masalah besar." Setelah itu, Elsa menambahkan, "Oh iya Najwa, aku ingin mengajak sepupuku bersamaku ke rumahmu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Tidak masalah kan?" Najwa sudah mengenal Elsa selama bertahun-tahun dan cukup tahu tentang keluarganya. Ketika mendengar kalau Elsa akan datang bersama sepupunya, Najwa penasaran dan bertanya, "Apakah sepupu yang kau maksud itu Cliff Hartanto?" Elsa tertawa, "Benar, dia orangnya." Najwa langsung teringat sosok playboy itu dan bertanya dengan terkejut, "Apa yang sepupumu lakukan di kota ini?" Elsa menjawab, "Dia sudah terlalu lama tinggal di Jakarta dan selalu mencari masalah. Jadi dia datang ke sini untuk belajar." Najwa keheranan, "Belajar? Memangnya apa yang dia pelajari?" Elsa tertawa, "Dia belajar tentang kehidupan. Sekarang dia tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Kondisinya tidak main-main susahnya." Najwa tidak bisa menahan tawa. "Sepupumu yang sombong itu tinggal di pinggiran kota. Ini pasti merupakan siksaan yang luar biasa baginya, bukan? Ini pasti bukan keputusannya sendiri. Siapa yang membuatnya sengsara seperti itu?" Andi Rewa yang mendengar percakapan ini merasa sedikit canggung, karena dialah yang menjadi penyebab Cliff harus menjalani hidup susah di sini. Elsa tertawa lagi. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh dia singgung. Orang itu memintanya untuk menjalani hidup susah di Makassar selama 1 tahun sebelum dia boleh kembali. Hari ini, aku akan pulang ke Jakarta untuk tahun baru. Jadi, dia harus tinggal di sini sendirian. Najwa menutup mulutnya sambil tertawa. "Jujur saja Elsa, sepupumu itu memang terlalu sombong. Kalau kali ini dia bisa belajar untuk lebih rendah hati, mungkin ini hal yang baik untuknya." Elsa pun mengakhiri percakapan dengan berkata, "Baiklah, kami akan segera berangkat. Sampai ketemu sebentar lagi." Najwa mengangguk, "Oke, aku akan menunggu kalian di rumah." Setelah menutup telepon, Najwa memberitahu Andi, "Sayang, sebentar lagi Elsa dan sepupunya akan datang ke rumah." Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Mereka akan makan siang di sini?" Najwa menggeleng, "Tidak, Elsa hanya mampir sebentar. Dia harus bergegas ke bandara untuk terbang ke Jakarta." Lalu Najwa melanjutkan, "Oh iya sayang, sepupu Elsa juga akan datang. Aku akan mengenalkannya kepadamu. Kabarnya dia akan tinggal di kota ini selama 1 tahun penuh." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Aku sudah pernah bertemu sepupunya saat aku pergi ke Jakarta terakhir kali. Waktu itu, kau yang menyuruhku
mengantar hadiah ulang tahun untuk nenek Elsa. Sepupunya ada di sana saat itu. Najwa tertawa dan bertanya, "Benarkah? Apakah kau sempat ngobrol dengannya?" Andi Rewa tersenyum. "Kami hanya berbicara sebentar. Kami tidak banyak berinteraksi." Najwa mengangguk dan berkata, "Sepupunya memang orang yang tidak mudah disukai. Dia selalu sombong karena keluarganya punya uang. Ketika berbicara dengan orang lain, sikapnya selalu sangat arogan. Kalau nanti dia bersikap sombong di depanmu, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Bagaimanapun, dia tamu, dan ini juga momen liburan tahun baru. Jangan sampai kau terlibat konflik dengannya." Andi Rewa tersenyum ringan. "Tenang saja, aku tahu